Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Terima kasih kepada Tuan Rahim Awang dan Tuan Mohriduan yang sudah berlangganan di channel Ye Chen Ping Mania. Semoga dilancarkan rezekinya dan diberikan umur panjang yang penuh keberkahan. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Naga tak terkalahkan bab 7500 sampai bab 7501. Meskipun Xiao Changkun merasa permintaan Emalan agak tak tahu malu, ia menyetujuinya tanpa ragu sedikit pun. Perjalanan terakhir ke Dubai adalah momen tergelap dalam hidupnya, bukan karena alasan lain selain untuk menghancurkan mimpi buruk itu sendiri. Ia harus mengunjungi Dubai lagi, untuk sepenuhnya membenamkan dirinya dalam kemewahannya yang memabukkan. Maka, ia berkata kepada Emalan, Maladewa tidak jauh dari Dubai. Bagaimana kalau setelah perjalanan kita ke Maladewa berakhir, kita biarkan anak-anak kembali ke Jinling, dan kita berdua terbang langsung dari Maladewa ke Dubai? Kedengarannya bagus, kata Emalan sambil tersenyum riang. Ide bagus, kalau begitu sudah diputuskan. Cepat kembali dan istirahat, dan besok pagi kita akan memberitahu Curan. Malam itu, banyak orang di seluruh dunia tidak bisa tidur. Namun Xiao Curan tidur sangat nyenyak, tidak terbangun hingga pagi hari berikutnya. Saat itu, seluruh pulau Kuda Putih telah kembali tenang. Mayat-mayat telah dipindahkan, noda darah telah dibersihkan, dan para turis merasa sangat tenang. Bahkan Bernard Elno kini menggunakan obat pereda nyeri yang dibawa semalaman oleh dokter-dokter Prancis. Lututnya secara medis tidak dapat diperbaiki, tetapi untungnya, teknologi penggantian lutut buatan sudah sangat maju. Para dokter Prancis berencana untuk merawatnya di rumah, tetapi Bernard Elno bersikeras untuk tinggal di pulau itu beberapa hari lagi, setidaknya sampai Ye Chen pergi. Saat itu malam tahun baru Imlek, dan Bernard Elno secara khusus mengatur agar staf pulau mendekorasi seluruh tempat dengan gaya Tiongkok. Ia juga telah membeli sejumlah besar kembang api, yang akan diterbangkan, merencanakan pertunjukan kembang api maritim yang megah untuk semua turis pulau di malam itu. Setelah terbangun, Xiao Curan tidak menyadari kejadian malam sebelumnya. Melihat Ye Chen masih tertidur, ia mandi sebentar, menyeduh secangkir kopi untuk dirinya sendiri dengan mesin kapsul kamar hotel, dan memegang kopi di satu tangan dan ponselnya di tangan lainnya, melangkah ke balkon yang menghadap laut. Akhir-akhir ini, hatinya dipenuhi banyak beban, dengan berbagai tekanan yang membebaninya. Momen langka duduk sendirian di tepi laut ini membawa rasa tenang yang singkat. Namun, ketenangan itu tidak bertahan lama. Melirik ponselnya, ia langsung dikejutkan oleh banjir notifikasi di layarnya. Berita terkini, Pulau White Horse Maladewa dihantam serangan teroris tadi malam. Pengalaman mengerikan Tawana Suite, disiarkan langsung, celakanya Pulau White Horse Tawana Suite. Serangan teroris yang tak terduga, perusahaan Blackwater merencanakan serangan teroris, mantan orang terkaya di dunia menggunakan uang untuk menyelamatkan ratusan nyawa, Xiao Curan tercengang. Tadi malam, bukankah Tawana sedang berpesta di bar dengan pemandangan laut? Orang tuanya juga pergi, tetapi ia dan Ye Chen tidak. Ia merasa mengantuk, tidur nyenyak sampai sekarang, dan tidur nyenyak. Mungkinkah saat ia tertidur lelap, sebuah serangan teroris telah melanda pulau itu? Dengan tak percaya, Xiao Curan buru-buru mengeklik berita-berita tersebut. Sebuah laporan video menggunakan rekaman dari siaran langsung Tawana. Ketika ia melihat orang tuanya berjongkok dengan kepala tertunduk dalam rekaman itu, ia menyadari bahwa semua itu nyata. Ia segera membaca sekilas laporan-laporan terkait lainnya. Rupanya, perusahaan Blackwater Amerika, yang bertujuan membunuh pesaingnya, telah menyamar sebagai tentara bayaran dari Wan Long Hall untuk melancarkan serangan. Rencana awal mereka adalah membunuh semua orang di pesta bar tersebut, menciptakan insiden yang menggemparkan dunia. Namun, tanpa diduga, Bernard Elno, mantan orang terkaya di dunia, telah menggunakan lebih dari 100 juta dolar untuk menyuap anak buah Blackwater, mengadu domba mereka dan menyelesaikan krisis tersebut. Xiao Curan merasakan kelegaan yang luar biasa. Syukurlah ada Bernard Elno, kalau tidak, orang tuanya mungkin tidak akan selamat. Namun setelah reaksi naluriah ini, sebuah pikiran muncul di benaknya. Jika insiden sebesar itu terjadi di pulau itu, Ye Chen pasti menyadarinya.
Ia pernah melihat kemampuan luar biasa Guru Jingking sebelumnya, dan Guru Jingking mengatakan kekuatannya tidak sebanding dengan Ye Chen. Mengingat karakter Ye Chen, ia tidak akan tinggal diam tadi malam. Mungkinkah penyelesaian damai ini semua berkat Ye Chen? Ia ingat bahwa ia menonton siaran langsung Tawana tadi malam, dan setelah Tawana menyanyikan Assassin, ia tiba-tiba merasa sangat mengantuk dan tertidur sampai sekarang. Saat memeriksa laporan berita, tampaknya para penyerang muncul saat Tawana sedang tampil di bar, yang bertepatan dengan saat ia tertidur. Ini pasti ada hubungannya dengan Ye Chen. Saat ia sedang berpikir keras, Ye Chen mendorong pintu dan melangkah keluar ke balkon, meregangkan badan dengan malas dan tersenyum. "Istriku, kau bangun pagi hari ini." Xiao Churan mengesampingkan pikirannya dan mengangguk, "Aku tidur lebih awal tadi malam, jadi aku bangun lebih awal hari ini." Menatap Ye Chen, ia berkata dengan ekspresi bingung, "Bagaimana aku bisa tidur sepagi ini kemarin? Aku ingat aku sedang menonton siaran langsung, lalu entah bagaimana aku pingsan." Ye Chen terkekeh santai, "Mungkin kau terlalu lelah kemarin." Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Xiao Churan bertanya, "Kapan kamu tidur?" Ye Chen tersenyum, "Aku tidur saat kamu tidur." "Ada apa?" Xiao Churan melambaikan ponselnya, "Aku melihat berita yang mengatakan ada serangan teroris di pulau tadi malam, cukup serius. Aku bahkan melihat orang tuaku di beberapa rekaman video." Ye Chen berpura-pura terkejut, "Benarkah? Serangan teroris di pulau ini? Apa ibu dan ayah baik-baik saja?" "Mereka baik-baik saja," kata Xiao Churan, agak terkesan dengan akting Ye Chen. Ia bergumam, "Berita mengatakan Bernard Elno menyuap para teroris dengan uang, yang menyelamatkan semua orang. Tidak ada korban jiwa di antara para turis kemarin. Aku hanya berpikir untuk memeriksa ibu dan ayah untuk menanyakan apa yang terjadi." Ye Chen melanjutkan aktingnya, "Aku tidak pernah membayangkan Maladewa bisa begitu berbahaya. Ayo, kita ke kamar mereka dan cari tahu apa yang terjadi." Xiao Churan mengangguk, dan bersama Ye Chen, mereka meninggalkan villa air dan pergi ke kamar sebelah. Setelah mengetuk beberapa saat, Xiao Changkun, sambil menggosok matanya, membuka pintu. Melihat Ye Chen dan Xiao Churan, ia menguap, "Churan, Ye Chen, kalian berdua datang sepagi ini?" Xiao Churan buru-buru bertanya, "Ayah, aku melihat berita tentang serangan teroris tadi malam. Apa ayah dan ibu baik-baik saja?" "Kami baik-baik saja," kata Xiao Changkun acuh tak acuh, sambil melambaikan tangannya. "Bukan hanya baik-baik saja, kami bahkan beruntung. Kami masing-masing mendapat $100.000 untuk kesusahan emosional." Ia menambahkan dengan menyesal, "Sayang sekali kalian berdua tidak ada di sana. Jika kalian ada di sana, kalian juga akan mendapat $100.000. Xiao Churan mendesak, "Apa yang sebenarnya terjadi? Cepat ceritakan padaku." Xiao Changkun mengundang mereka masuk dan menceritakan kembali kejadian mengerikan malam sebelumnya dengan sedikit basa-basi. Ketika Xiao Churan mendengar bahwa ia dan M. Alan entah kenapa pingsan di bar, ia tahu bukan uang Bernard Elno yang menyelamatkan mereka, melainkan campur tangan Ye Chen. Ia melirik Ye Chen, yang sedang mendengarkan cerita itu dengan penuh perhatian, seolah-olah sangat tertarik dengan kejadian tersebut. Ia tak bisa menahan diri untuk mendesah dalam hati. Pernikahannya dengan Ye Chen dipenuhi dengan segala macam kebohongan. Meskipun Ye Chen telah menjadi pahlawan dan menyelamatkan orang tuanya, ia tetap harus berpura-pura di hadapannya. Perasaan itu membuatnya sangat tak berdaya. Pada saat itu, M. Alan, yang mendengar keributan itu, keluar dari kamar tidur. Melihat Ye Chen dan Xiao Churan, ia berkata dengan penuh semangat, "Putriku, menantu tersayang, perjalanan ke Maladewa ini sangat berharga. Kita tidak mengeluarkan uang sepeser pun, dan kita pulang dengan uang yang lumayan." Xiao Changkun terkekeh, "Aku sudah memberitahu mereka." Ia kemudian menatap Ye Chen dan Xiao Churan, lalu berkata, "Ngomong-ngomong, Ye Chen, Churan, kami sudah membicarakannya dan berencana untuk mampir ke Dubai selama beberapa hari sebelum kembali. Jika kalian berdua ada urusan, kalian bisa kembali ke Jinling dulu. Tidak perlu ikut dengan kami."
Xiao Curan tahu bahwa dengan kompensasi 100.000 dolar, orang tuanya tidak akan diam-diam kembali ke Jinling. Jadi ia mengangguk, rencanakan perjalanan kalian sesuka hati. Saat itu, bel pintu berbunyi. Xiao Changkun membuka pintu dan mendapati kepala pelayan, Hani, berdiri di luar, yang berkata dengan hormat, "Selamat pagi, Tuan Xiao. Maaf mengganggu Anda sepagi ini. Saya punya 3 hal untuk disampaikan." Xiao Changkun mengangguk, "Silakan, Hani." Hani berkata, "Pertama, Kedutaan Besar Tiongkok telah menghubungi kami. Mereka ingin kami memberitahu semua tamu Tiongkok bahwa jika ada yang ingin meninggalkan pulau ini lebih awal, kedutaan dapat mengatur penerbangan untuk kembali ke Tiongkok. Ini sepenuhnya sukarela, dan jika Anda dan keluarga Anda lebih suka tinggal di Pulau White Horse, mereka tidak akan ikut campur." Xiao Changkun menjawab, "Kedutaan memang cepat bertindak, tetapi kami tidak akan repot-repot. Kami akan berangkat pada hari keberangkatan kami." "Apa hal kedua?" Hani melanjutkan, "Hal kedua adalah presiden grup kami, Tuan Bernard Elno, tahu malam ini adalah malam tahun baru Imlek. Dia telah mengatur makan malam tahun baru di restoran bertema Asia pukul 17. Anda, keluarga Anda, dan tamu Tiongkok lainnya diundang untuk merayakan bersama. Tuan Elno akan hadir secara langsung, dan kami juga akan menyiarkan gala festival musim semi Tiongkok secara langsung." Xiao Changkun tersenyum, "Layanan di pulau Anda cukup baik. Mengapa makan malam tahun baru dimulai pukul 17? Hani menjelaskan, "Ada perbedaan waktu 3 jam dengan Tiongkok, jadi kita tertinggal 3 jam. Di sini pukul 5 sore, sedangkan di Tiongkok pukul 8 malam, saat gala festival musim semi seharusnya dimulai." "Oh, begitu." Xiao Changkun tertawa, "Baiklah, kami akan tiba tepat waktu. Ngomong-ngomong, tanyakan kepada atasanmu kapan kompensasi yang dijanjikan akan dibayarkan." Hani segera menjawab, "Tuan Xiao, itu hal ketiga. Mohon berikan detail rekening bank Anda dan keluarga. Tim keuangan grup kami akan mentransfer dana hari ini. Selain itu, Tuan Ye dan Nona Xiao akan menerima kompensasi yang sama. Atasan kami mengatakan semua tamu di pulau ini diperlakukan sama, masing-masing 100.000 dolar. Bersambung.